Demang Polobau malah memanfaatkan ketakutan itu untuk dia bisa berkuasa. Singkatnya, setelah mendapatkan kekuatan tersebut dan merasa para warga sudah takluk di bawah perintahnya, Demang Polobau besar kepala. Dia menganggap kekuatannya itu tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai pada suatu ketika, Demang Polobau memanjat sebuah bukit. Kepalanya menangak ke langit dan menantang. Kala itu yang diceritakan oleh ibu adalah menantang dewa. Tetapi yang saya pahami dewa ya berarti sang penguasa ataupun Tuhan. Demang Polobau benar-benar percaya bahwasanya kekuatan yang sudah dia miliki jauh melebihi kekuatan ataupun kuasa dari Tuhan. Setelah tidak ada jawaban ketika Demang Polobau sudah menanjak bukit dan menantang dewa itu, tidak ada jawaban, kemudian beliau turun. Tidak selang beberapa lama, menurut cerita dari ibu, datang satu sosok yang tidak tahu namanya. Dia berwajah bercahaya, memiliki jenggot cukup panjang berwarna putih, dan mengenakan sorban. Laki-laki tua itu membawa sebuah keyakinan atau mungkin sederhananya adalah membawa sebuah kepercayaan. Demang Polobau membiarkan akan hal itu karena berkeyakinan tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Jadi menganggap bahwasanya makhluk yang tidak ada yang tahu namanya itu adalah makhluk biasa. Ataupun kalaulah makhluk itu memberontak, Demang Polobau pasti bisa mengatasinya. Namun, lambat laun, para warga yang tadinya tunduk atas perintah dari Demang Polobau ternyata bergeser. Mulai ada pengikutnya. Ya, mengikuti laki-laki tua yang wajahnya bercahaya itu. Semakin banyak pengikut dari Demang Polobau yang mengikuti laki-laki itu. Sampai membuat kemarahan Demang Polobau memuncak. Karena merasa disaingi oleh makhluk yang tidak dia kenali. Tiba masanya, di suatu malam, Demang Polobau benar-benar menghampiri kediaman dari laki-laki tersebut. Menantang beradu ilmu antara Demang Polobau dan juga laki-laki tua itu yang tidak tahu namanya. Pertarungan terjadi hingga 7 hari 7 malam. Tanpa terhenti. Suara ledakan, suara pedang, suara teriakan dari kedua belah pihak menggema sampai terdengar di sekitar wilayah tersebut. Hingga pada puncaknya, entah kekuatan apa yang dimiliki oleh laki-laki itu, dia berhasil mengalahkan Demang Polobau dengan cara memenggal kepala dari Demang Polobau. Menurut cerita yang diceritakan dari ibu, badannya dibuang ke laut dengan memerintahkan burung besar untuk membawanya sampai ke tengah-tengah lautan. Namun kepalanya digantung. Tetapi tidak membuat Demang Polobau itu mati. Yang menjadi keanehan pada tubuh dari Demang Polobau adalah tidak bisa mati. Walaupun kepala dan badannya sudah dipisahkan sangat jauh. Sampai kepala itu benar-benar sudah terpenggal, kepala dari Demang Polobau masih bisa berbicara.
bahkan sampai mengancam siapapun yang memihak kepada laki-laki itu. Dia pasti akan membuatnya ketakutan seumur hidup. Ya, itu dongeng yang sering saya dengarkan dari ibu. Sebenarnya dongengnya cukup panjang. Namun secara singkatnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya tidak tahu kalaulah memang Demang Polobau itu adalah sosok yang nyata. Bukan dongeng ataupun hanya cerita. Saya tidak tahu sampai detik ini. Ya, mungkin saja cerita itu hanya memiliki kesamaan nama. Itu kemungkinan saja. Mungkin saja juga legenda-legenda seperti itu memang nyata adanya. Ya, mungkin saja. Dan mungkin saja yang dimaksud dari Damang Polobau, makhluk yang Romo Agung Pinayungan ceritakan itu juga kemungkinan. Tapi kita belum bisa memastikan semuanya itu berkaitan. Paling tidak ada cerita seperti ini kan nanti kita cerita sama Mas Kanan. Ya, tapi kembali lagi manusia. Biasanya cerita yang diceritakan secara turun-temurun akan mengalami pergeseran cerita. Ya. Ataupun kadang-kala dilebih-lebihkan oleh sang pengarang cerita. Sama kayak kita pun sama ada cerita yang dimana makhluk yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang durhaka terhadap orang tuanya, yaitu kan kasih sayang seorang ibu untuk mengajari anaknya agar tidak melakukan sebuah kejahatan. Ya, saya kira itu hanya dongeng. Tetapi dengan pengakuan kalian mendapatkan cara bagaimana mengalahkan ataupun menghentikan Wijalukumboro yang menjadi dalang di balik ketakutan para warga di wilayah Gunung Slamet ini, saya menjadi sedikit curiga. Jangan-jangan cerita yang selama ini ataupun dongeng yang selama ini diceritakan oleh ibu saya untuk mengantarkan saya tidur itu benar-benar cerita yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak atas ilmunya. Nanti kami semua akan cari tahu mengenai di Damang Polobau itu. Apakah itu adalah cerita, apakah itu memang makhluknya sedang kita cari. Saya juga berterima kasih kepada kalian. Dan ingat baik-baik, rumah saya dan gunung yang agung ini selalu terbuka untuk kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kapanpun kalian kalaulah sedang bersinggah di wilayah ini, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke tempat saya. Insya Allah siap. Terima kasih sebelumnya. Tak lagi limpang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diantarkan sampai rumah.